baliho di fasilitas publik itu. Bagi ini merupakan kali tadi batu ini pun diturunkan di sepanjang jalan menuju ke daerah G20. Dampaknya apa itu buat kita nanti gitu? Kita ambil perspektifnya untuk menyatakan bahwa dampak dari G20 ini adalah menghindari diskriminatif. Apa yang didapatkan Bali menjadi tuan rumah daripada event besar ini. Kami juga mengucapkan terima kasih atas segala kehadiran dari seluruh jajaran Pokda Kamtibmas Bali. Ada Propramante, ada sesepuh kami juga. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari pemuda yang timbul. Salah satunya adalah apa sih yang mereka bahas dalam pertemuan G20 nanti? Bahwa ada banyak hal yang mungkin kendala teknis tapi kita bisa atasi dalam waktu singkat. Saya pemuda memang harus begitu. Saya bangga dengan KNP karena saya lihat mantan KNP itu bercokol di legislatif atau eksekutif. Stakeholder semua, satgas, semua apapun dari sudah kami buka semua Pak. Bahkan bantuan dari luar Mabes sudah berkantor. Saat ini misalnya dari indikator inflasinya kita masih ada di kisaran 5,5%. Dan dulu kita pernah mengalami 76% harga mati. KNPI selalu di hati. Tidak ada rotan akan hujan. Tidak dikasih tempat, acaranya tetap jadi. Jangan lupa subscribe. Nanti kita akan bicara tentang bagaimana persepsi orang negara Bali khususnya tentang KTT G20. Paham tidak tentang G20? Saya Ino, Mahasiswa Katolik Republik Indonesia cabang Denpasar Status Paulus. Pertama, apresiasi buat KNP Bali, kita beri aplaus dulu buat KNP Bali. Ini sebetulnya adalah harapan pemuda agar forum ini seharusnya sudah awal dilakukan sehingga ada pemahaman bersama di tingkat apa yang didapatkan Bali menjadi tuan rumah daripada event besar ini. Ada beberapa event yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, B20 tidak diketahui oleh masyarakat. Tapi padahal ketika diskusi ada yang Ketua KNP juga, B20 ini yang berperan aktif dan bahkan lebih penting daripada G20 itu. Dampaknya apa itu buat kita nanti gitu? Bali dapat apa? Pertanyaan yang sangat mendasar. Ya. Terus bahkan kok ada pembatasan kegiatan masyarakat? Itu bukankah itu justru pada akhirnya merugikan ekonomi Bali? Itu pembatasan kegiatan masyarakat beberapa hari gitu ya. Tapi untuk dimaklumi seperti yang saya katakan tadi, saya lihat sebetulnya di pertengahan bulan Agustus kemarin mendampingi Pak Gubernur presentasi mengenai ekonomi kreatif Bali yang sebetulnya saat itu dan bahkan mulai April G20 itu sudah ada sampai dengan Desember. Aktivitas G20 sudah ada sekian lama, tetapi untuk kepentingan keamanan, jadi protokoler dibatasi kegiatan masyarakat hanya sekian hari. Paling tidak yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik sekalian adalah kita di Bali itu sudah biasa. Lagi-lagi kalau tadi kita punya pengalaman krisis gitu di Bali ya. Sekarang mengenai pembatasan kegiatan masyarakat, entah itu nyepi dan lain sebagainya,
udah biasa kita ambil itu. Sekarang isu yang lagi heboh pencabutan baliho babi guling. Gimana menurut Ketua? Baliho dicabut. Kan babi guling ini merupakan kali. Batu ini pun diturunkan di sepanjang jalan menuju ke daerah G20. Itu menjadi pertanyaan. Itu kita bilang UMKM kita yang local food kita akhirnya terganggu, enggak lah. Lontong sekali lagi ketika banyak yang datang ke sini mereka cari local food. Nggak mungkin orang tamu asing datang ke sini sepanjang yang non muslim gitu ya, nggak mungkin cari gudeg. Pasti cari babi guling, ada atau tidak babi guling. Ya, jadi jangan dipermasalahkan, apalagi dibesar-besarkan, please gitu ya, selaku orang tua gitu. Saya minta kepada adik-adik untuk itu tidak perlu kita terlalu besar-besarkan, karena tujuan kita adalah sekali lagi untuk menghormati para kepala negara dari yang negara-negara muslim. UMKM kemudian pelaku usaha hanya kita menargetkan wisatawan mancanegara, pelanggan atau customer lokal itu mengalami diskriminatif Pak, sehingga dianggap bahwa yang sangat terasa adalah terkait hotel dan juga catering Pak. Selain yang terkait penyewaan mobil ya Pak, bisa kita ambil perspektifnya untuk menyatakan bahwa dampak dari G20 ini adalah menghindari diskriminatif Pak. Yang sejahtera itu bukan hanya satu atau dua sektor saja, baik itu UMKM pariwisata saja, dan hanya untuk demand dan supply dari saya dari Kompas TV, dampak sosial ekonominya karena diskriminatif. Saya pikir itu pilihan ya. Kalau diskriminatif, saya harus mengatakan iya. Ya. Kenapa misalnya tidak semua dari sini? Pertanyaannya sebetulnya yang saja mulai link ini siap kita. Sekian mobil listrik karena spiritnya adalah green economy. Memang bisa kita sediakan mobil listrik sekian. Dan seterusnya. Jadi kita jangan berpikir kita paling cuma drivernya gitu. Sepintas iya, saya setuju sama dia. Saya setuju. Tapi lagi-lagi long-term, ya kita berharap ternyata ini misalnya bagi teman-teman kita yang rental lah katakan. Ya, nah, saya berikan kesempatan kepada yang pertama Pak Taufik. Kita ingin dengar bagaimana kesiapan aparat keamanan khususnya pihak Polri menyiapkan situasi Kamtibmas menjelang ya. Terus terang, saya bangga dengan KNPI karena saya lihat mantan KNPI itu bercokol di legislatif atau eksekutif. Kalau mau orang jadi seperti itu, belajar dari sekarang, banyak belajar, jangan emosi. Ya, itu Bapak ya. Jadi sekali lagi, apa peran pemuda, kemudian apa yang harus dilakukan oleh kepolisian? Stakeholder semua, satgas semua, apapun dari kepolisian sudah kami bergerak semua Pak. Bahkan bantuan dari luar Mabes sudah berkantor demi mensukseskan G20 itu. Makanya kalau ada melihat polisi, karena saking banyaknya punya warung KNPI, ajak ngopi gratis. Karena mungkin di sini karena tidak punya tempat Pak ya. Nah itu ya, jadi mudah-mudahan tanpa kita siapa lagi menjaga Bali, peran serta pemuda untuk menjaga Bali sangat kita butuhkan. Tadi Pak Agus tapi nggak nyampe apa semboyan dari Pak Karno, saya wujudkan. Pak Karno berkata beri apa untuk lebih semangat saya akan membawa sebuah pantun. NKRI harga mati, KNPI selalu di hati. Tidak ada rotan akar pun jadi.
tidak dikasih tempat, acaranya tetap jalan. Terima kasih senior, senior saya bangsa, Mas Agus pernah saya diwawancara podcast Kadin adalah sebuah organisasi di mana akan terhimpun seluruh stakeholder dari para pengusaha, baik itu langsung perusahaannya langsung dan berkumpulnya para perusahaan di bawah asosiasi. Di Bali ada 43 asosiasi yang tergabung dalam Kadin. Tapi kalau di Kadin Indonesia ada 152. Apindo, PHRI, Asita, apa lagi yang berbau ekspor, semua ada di dalam olahraga. Perlu kami sampaikan di sini adalah Kadin dipercaya oleh pemerintah, ditugaskan untuk melaksanakan untuk G2G-nya namanya B20. Kalau dari sisi ekonominya, sisi perusahaannya itu namanya B20, artinya bisnis 20. Jadi artinya rangkaian kepala negara yang ada di 20 negara yang akan tergabung dalam acara summit puncaknya di 15-16 hubungan dagang, karena Vietnam itu ternyata luar biasa, tetapi mereka hanya sampai Vietnam. Mereka melakukan persaingan melawan Thailand, Singapura, Kuala Lumpur, Bali siap menjadi sister company dari Ho Chi Minh, di mana pada saat itu mereka akan mengambil wisatawan yang mereka stop over dulu di sana 3-4 hari, nanti akan bonusnya kalau dia bersaing berkompetisi di Semenanjung yang ada. Apa yang Bali dapatkan daripada perhelatan G20 ini, kami dari pemuda melihat bahwa dari perhelatan yang ada ini memaksimalkan sumber daya daerah yang ada, sumber daya lokal yang ada dalam pelaksanaan G20 ini, apapun bentuknya itu. Kalau boleh saya contohkan, misalnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Kadin, oleh Pak Pramanto, bahwa tingkat hunian hotel tinggi, itu tentunya bahwa kalau saya melihat sekarang ini lebih condong kepada hotel-hotel yang basis tempatnya di daerah Nusa Dua. Mungkin bagaimana upaya baik dari Kadin, mungkin dari Pak Prof. Pramanto bersama pemerintah untuk lebih menyebarkan tingkat hunian hotel ini, bahkan misalnya villa-villa teman-teman, villa-villa atau hotel-hotel yang memang milik dari penduduk lokal atau masyarakat Bali sendiri. Jangan lupa subscribe